lanjutan mujakarahan pengajian kita pada malam Rabu kemarin ya, diantaranya kita ulang sedikit. Diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, syarat-syarat sahnya sembahyang itu ada 8. Yang pertama mumayyiz, yang kedua mengetahui hukum keperluan sembahyang tersebut, yang ketiga dapat membedakan antara rukun dan sunat-sunatnya di dalam sembahyang, yang keempat mengetahui masuknya waktu sembahyang secara yakin atau sangka kuat. Nah, yang kelima menutup aurat. Nah, itu diantaranya syarat-syarat sah orang mau mengerjakan sembahyang. Jadi menutup aurat juga termasuk diantaranya. Nah, di sini wal khamisatu satrul aurati bima yamna'u idraka launil basyarati walau kana khalian fi zulmatin fa in tarakahu ma'al qudrati alaihi lam tasihha salatuhu. Ujarnya. Lah, jadi yang kelima ini menutup aurat, syarat-syarat sah sembahyang itu. Nah, jadi menutupnya dengan apa? Dengan sesuatu yang menutupi nampaknya warna kulit. Nah, itu malam Rabu kemarin sudah itu dibacakan, tapi kita ulang sedikit dari permasalahannya. Jadilah menutupnya aurat tadi dengan sesuatu yang menutupi nampaknya warna kulit. Nah, baik itu dengan kain menutupnya, baik itu dengan misalnya kita tidak ada mempunyai kain, dengan lembaran kertas juga bisa, dengan lembaran plastik juga bisa. Nah, asalkan tertutup nampaknya warna bagian kulit kita. Nah, itu bisa. Walau kana khalian fi zulmatin. Nah, ujarnya seandainya kita tuh berada di tempat yang sunyi. Nah, seandainya kita tuh berada di tempat yang sunyi, sendirian pulang, di tempat yang gelap pulang. Sekalipun ujarnya kita tuh berada di tempat yang sunyi, tetap kita itu diwajibkan untuk menutup aurat kita di waktu mengerjakan sembahyang tersebut. Sekalipun berada di tempat yang sunyi, kada terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh pandangan manusia, di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap, misalnya sendirian pulang, kayak apa itu? Tetap wajib untuk menutup aurat bagian tubuh kita di waktu kita mengerjakan sembahyang. Misalnya bang, misalnya fa in tarakahu ma'al qudrati alaihi, jikalau orang tersebut, orang yang mengerjakan sembahyang ini meninggalkan orang tersebut akan menutup auratnya, beserta kuasa haja, mampu haja, mempunyai kain ada haja, mempunyai lembaran kertas yang bisa untuk digunakan untuk menutupi bagian auratnya, ada haja juga bisi. Kemudian lembaran plastik juga ada yang bisa untuk menutupi bagian auratnya. Kuasa haja dia tinggalkan, tidak dia lakukan yang seperti itu tadi untuk menutup auratnya, lam tasihha salatuhu, niscaya kada sah sembahyang orang tersebut. Kenapa? Karena menutup aurat termasuk syarat-syarat sahnya sembahyang. Jadi harus ditutup auratnya sekalipun dengan yang disebutkan tadi. Nah kemudian
Lah itu. Kemudian lagi wa awratur rajuli yakni az-zakara wal amati yakni man fiha rikun ma baina surrati war rukbati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iza zawwaja ahadukum amatahu abdahu aw ajiratahu fala tanzur ila auratihi wal auratu ma baina surrati war rukbati. Nah, kemudian auratnya lalakian kita sebagai laki-laki batasan auratnya di bagian mana? Nah, jadi batasan auratnya laki-laki dan auratnya seorang hamba yakni budak, sekarang nggak ada lagi lah budak, sudah dibebaskan, nggak ada lagi. Di zaman Rasulullah memang ada itu budak, tapi sekarang nggak ada lagi, sudah dibebaskan, tidak ada lagi. Jadi auratnya si laki-laki ini dan si budak ini baina surrati war rukbati, antara pusat dan lutut. Lah nih pusat, ini lutut. Jadi ke atas daripada lutut nih aurat sudah hukumnya. Ke bawah pada pusar itu aurat sudah hukumnya. Jadi kalau kita di dalam sembahyang itu lututnya harus tertutup, pusarnya juga harus tertutup, karena syaratnya harus menutup aurat. Sedangkan aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Nah, jadi harus tertutup antara pusat dan lutut. Jadi di sini itulah ujar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda iza jawwaja ahadukum amatahu abdahu aw ajiratahu fala tanzur ila auratihi. Nah, apabila salah seorang kamu mengawinkan siapa? Budak kamu, kemudian hamba kamu atau pembantu kamu, ujar Nabi, fala tanzur, maka janganlah kamu sekalian memandang auratnya. Jadi kada boleh memandang aurat sekalipun dia tadi budak, hamba, pembantu kita, tetap kita kada dibolehkan untuk memandang bagian auratnya. Nah, jadi wal auratu baina surrati war rukbati, yang namanya aurat itu antara pusat dan lutut. Nah, itulah. Kemudian lagi ini habis sudah masalah aurat laki-laki. Kemudian wa auratul hurrati jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini zahran wa batinan ilal qu'aini. Nah, nih perhatikan juga nih aurat bibinian. Auratnya bibinian yang merdeka, aurat bibinian yang di zaman kita sekarang ini, nah perempuan yang merdeka. Nah, jadi auratnya, batasan auratnya bibinian yang merdeka itu jami'u badaniha. Nah, ujarnya di sinilah sekalian seluruh badannya tuh. Nah, jadi si bibinian tuh auratnya seluruh badannya, mulai dari kaki sampai ke bagian kepalanya tuh aurat. Saikongan bang bibinian tuh aurat. Illal wajha wal kaffaini, ujarnya, melainkan wajah dan dua telapak tangannya, itu aja neng kada. Jadi si bibinian itu aja neng kada. Batinan batnan zahran wa batinan. Zahir batin bibinian itu.
sampai ke pegalangannya ini termasuk aurat juga, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya. Nah lah, tuh perlu juga diketahui di dalam sembahyang itu di dalam sembahyang. Nah, karena ada firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala yubdina zinatahunna ila ma zahara minha. Nah, lah kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menampakkan perhiasannya si bibinian itu, melainkan boleh pada tempat yang pada tempat nang zahir daripada perempuan tersebut. Maksudnya di sini Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Siti Aisyah menafsirkan daripada Al-Qur'an tersebut apa ujar sidin? Al-wajhu wal kafani. Maksudnya itu yaitu dua bagian wajah dan dua telapak tangannya. Itu. Jadi kada boleh bibina itu menampakkan selain daripada wajah dan dua telapak tangannya. Selain yang itu aurat sudah hukumnya. Jadi dua telapak tangan dan wajah itu yang dibolehkan bagi perempuan itu untuk menampakkan bagi si perempuan. Nah itu. Ini kita sedikit membacakan masalah baina surrati war rukbati. Jadi aurat itu antara pusat dan lutut. Nah, ai bin nisbati lis shalah, batasannya di waktu sembahyang, Bang. Aurat lalakian itu batasannya di waktu sembahyang. Nah, lis salati, batasannya di waktu sembahyang ya antara pusat dan lutut. Jadi ke atas pada lutut, ke bawah pada pusar itu sudah terbuka auratnya. Jadi orang yang terbuka auratnya, lututnya terbuka, pusarnya terbuka, itu kada sah sembahyangnya. Karena syarat sah sembahyang ialah menutup auratnya. Nah, kemudian lagi itu batasan di dalam sembahyang. Walin nazril maharimi. Nah, batasannya bagi memandang mahramnya, Bang. Nah, mahramnya seperti siapa ya? Kita contohkan. Misalnya dia ada mempunyai keponakan. Nah, jadi si paman ini kada boleh juga memandang apa? Memandang auratnya, walaupun dia ini si antara paman dengan keponakan. Nah, jadi bila si paman ini misalnya kita punya keponakan ini terus main ke tempat si paman. Si keponakan ini orangnya bibinian yang sudah dewasa. Nah, jadi si paman ini bolehlah memandang, sedangkan si keponakan ini auratnya terlihat. Bagian sedangkan si perempuan ini kan auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan, sedangkan dia pakaiannya yang terbuka auratnya. Bolehlah si paman ini memandang bagian auratnya. Itu jadi batasannya memandangnya terhadap mahramnya itu. Ada boleh. Jadi bisa-bisa si keponakan ini kalau mau main ke tempat paman, bisa-bisa menjaga juga jangan sampai terbuka. Begitu juga si paman, keponakan main ke rumah si paman juga terbuka auratnya, sama-sama terbuka. Jadi sama-sama menjaga bagian auratnya. Si keponakan jangan sampai terbuka auratnya, si paman juga jangan
sampai terbuka auratnya. Nah, itu bisa juga nih mertua dengan menantu, bisa juga. Nah, jadi mertua, misalnya mertua kan namanya satu rumah dengan menantu, misalnya menantu seorang perempuan, menantunya namanya serumah nih, minta maaf karena kayak ginilah bacaannya. Nah, misalnya karena akrabnya mertua dengan menantu, si menantu nih biasa-biasa menganggap si mertua ini biasa-biasa menganggap. Jadi si menantu ini, misalnya si menantu ini seorang perempuan, jadi si menantu ini juga harus bisa-bisa menutupi auratnya, jangan sampai terlihat oleh si mertuanya. Jadi si mertua juga harus bisa menutupi auratnya. Jadi auratnya batasannya apa? Dengan mahramnya, yaitu si mertua ini antara pusat dan lutut, jangan sampai terlihat bagian lututnya di mata menantunya. Jangan sampai. Jadi si menantu juga jangan sampai terbuka bagian badannya atau bagian bawahnya. Jangan sampai terbuka juga. Jadi saling menjaga bagian auratnya. Sekalipun dalam satu rumah, masing-masing menjaga menutupi bagian auratnya. Jangan sampai terpandang. Karena ujar Nabi lah bahayanya memandang ini. Ada daripada hadis Nabi yang berbunyi, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisa, ujar Nabi. Dengan sebab pandangan itu merupakan anak panahnya iblis. Dengan sebab memandang dengan sebab memandang. Kita memandang, misalnya kita terlihat bibinian. Si bibinian ini macam-macam namanya. Si bibinian, apalagi yang muda-muda melihat bibinian, ya kalau sehari aja kada hilang anunya. Yalah. Akibat pandangan sehari aja kada hilang, masih teringat-ingat. Waktu makan aku ingat kamu, mau tidur aku ingat kamu, mau mandi aku mau mandi juga ingat kamu. Ya kalau dengan sebab pandangan dah. Yalah. Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Lalu terganggu dengan sebab pandangan. Yalah. Dosa-dosa besar itu biarlah awalnya dari pandangan. Dosa-dosa besar itu dosa-dosa besar itu awalnya dari pandangan mata. Contoh, seorang perampok itu seorang maling, lihat sebuah rumah kada ada orangnya, ada kesempatan bisa diambilnya, dengan sebab pandangan saja terjadi perampokan, terjadi kemalingan. Ada kesempatan di situ dengan sebab pandangan saja. Jadi terjadinya dosa-dosa besar itu dengan sebab pandangan. Dengan sebab kita memandang bibinian. Yalah. Jadi itulah contohnya dengan sebab pandangan. Kemudian lagi wakaza fi haqqi zakari binisbati limumasilihi. Dan juga aurat itu antara pusat dan lutut pada hak lalakian sesama lalakian. Lalakian sesama lalakian. Kayak apa batasannya? Jadi batasannya itu sama aja juga antara pusat dan lutut. Jadi lalakian apabila terlihat
Nah, kita lihat sudah bagian atas daripada lututnya. Nah, yang membuka akan auratnya itu haram hukumnya, yang melihat juga haram. Jadi bila terbuka bagian lututnya, yang terbuka haram, yang melihat pun juga haram. Nah, itu sesama lelakian. Kemudian lagi, amma auratuhu bin nisbati linazril ajnabiyati ilaihi. Adapun auratnya lelakian, nih auratnya lelakian lah batasannya bagi memandangnya bibinian orang lain. Nih aurat kita lelakian nih, bibinian perempuan orang lain yang melihat kayak apa kepada kita nih, jami'u badanihi. Nah, seluruh tubuh kita ini mun bibinian melihat aurat juga. Seluruh tubuh kita nih mun bibinian, kalau bibinian itu melihat aurat juga. Nah, itu jami'u badanihi hatta wajhu hatta wajhu wal kafaini ujarnya, sehingga wajah dan dua tapak tangannya aja juga. Jadi seluruh tubuh bibinian kada kawa juga kita lihat. Berdosa juga kita melihat akan bagian tubuh kita nih terhadap bibinian orang lain. Lain kalaunya mahram kita, kayak bini, anak, ada bapak, kalaunya terlihat orang lain. Itu seluruh tubuh hingga wajah dan dua telapak tangan. Nah, sekalipun jadinya aman fitnah, sekalipun dia pegannya kita terlihat bagian tubuh kita bibinian kada pacang aman-aman aja bibinian nih melihat, sekalipun kayak itu tetap aja juga disuruh kita untuk menutup aurat kita, seluruh aurat kita. Nah, sekalipun dengan kain yang tipis asalkan tertutup bagian aurat kita. Fayahrumu alaiha an tanzura ila syai'in min zalika. Jadi haram atas bibinian itu memandang si bibinian itu sesuatu yang ada di bagian badan kita ini. Haram si bibinian melihat. Kemudian lagi, wa bin nisbati lil khalwati asawatani pakot. Nah, jadi batasannya bagi orang yang sendirian, Bang. Batasan aurat orang yang sendirian. Misalnya dia di dalam kamar sendirian atau di kamar mandi sendirian misalnya. Nah, sendirian di tempat yang sunyi, kada terlihat oleh mata orang. Nah, itu bagian auratnya dua kemaluannya saja. Namun ini di tempat yang sepi sendirian, di tempat kamar mandi kah? Nah, itu dua kemaluannya aja. Boleh aja kelihatan yang lain dua kemaluannya. Berarti kita tuh pakai salawar juga disuruhkan, paling kurang salawar bagian dalam. Jadi celana dalam paling kurang itu. Kada boleh juga telanjang bulat kalau kita memandang di sini. Nah, jadi batasannya bagi orang yang sendirian itu dua kemaluannya saja. Nah, jadi fayajibu alaihi satruhuma fil khalwah. Jadi wajib atas seseorang itu menutup dua kemaluannya itu di waktu dia sendirian di tempat yang tersembunyi tadi, seperti dalam kamar mandi, dalam kamar sendirian, wajib juga menutupi dua kemaluannya, kada boleh telanjang bulat. Wajib fayajibu alaihi satruhuma, wajib menutup keduanya itu. Jadi kada salah kita tahulah. Mudah-mudahan kawan mengamalkan dengan berkat tahu, dengan berkat ilmu kan. Mudah-mudahan kawan mengamalkan. Masih ada lagi waktu sedikit. Faedahnya menutup auratnya apa gerang?
Di sini badakannya wa faidatu satri jafil khalwati wa gairiha ma'a ru'yatillah al-mastura wal ari. Nah, jadi faedahnya menutup aurat di tempat nang tersembunyi, di tempat sendiri. Nah, seperti di kamar mandi, dalam kamar tidurnya. Selain daripada yang itu, faedahnya menutup aurat itu karena Allah itu melihat barang nang tertutup. Jadi Allah itu melihat barang yang tertutup, baik yang tertutup ataupun yang terbuka. Nah, Allah itu melihat saja, baik tertutup baik terbuka sama saja pada dilihat oleh Allah. Jadi kita menutupi itu ta'addubu ma'allah. Nah, jadi gunanya kita menutupi aurat itu tuh sebagai ta'aduban. Nah, jadi kita tuh ada adabnya kepada Tuhan. Nah, jadi ada malunya kepada Tuhan. Nah, jadi ta'addubu ma'allah ta'ala. Nah, ta'addub, beradab kita terhadap Tuhan. Menutupi aurat kita tuh, menutupi kemaluan kita tuh sebagai adab, rasa sopan kepada Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat. Nah, jadi sebagai ta'aduban, beradab. Nah, wa innahu yara abdahu al-mustatira muta'addiban wa gairahu tarikan lil adab. Nah, Allah itu melihat hambanya nang tertutup. Jadi nang tertutup itu karena memelihara adab. Nang kada tertutup bang, nang membiarkan terbuka auratnya. Orang nang membiarkan auratnya itu terbuka, itu tarikan lil adab. Orang tersebut meninggalkan adabnya kepada Tuhan. Jadi kada ada malunya kepada Tuhan. Orang yang meninggalkan menutup bagian auratnya itu. Ini ujarnya di sini bacaannya lah. Ulun kada ada juga. Bacaannya ada. Bismillah. Jadi sebagai ta'aduban, orang yang meninggalkan tuh orang yang kada malu kepada Tuhan. Itu aja disuruh kita untuk menutup aurat itu. Nah, tuh habis sudah. Ini di sini lagi kita bacakan masalah aurat bibinian nang merdeka. Ini pa amma auratul hurrati harijus salah. Ini adapun dia auratnya bibinian nang bebas, bibinian nang merdeka, seperti bibinian yang ada di zaman sekarang nih. Lain budak, bibinian nang merdeka di luar sembahyang binisbati linazril ajnabiyyi. Nah, batasannya bagi memandangnya lelakian orang lain, bukan mahramnya. Nah, jadi auratnya di luar sembahyang, bibinian yang keluar rumah, bibinian yang mau ke pasar, kemana? Yang keluar rumah lah, kayak apa batasan auratnya bagi memandangnya lelakian orang lain. Nah, pajami'u badaniha hatal wajhi wal qafaini. Jadi seluruh badannya juga bibinian do auratnya lah, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, sekalipun aman fitnah. Payahrumu alaihi ayang zura ila syai'in min badaniha. Jadi haram si laki-laki melihat, memandang sesuatu yang ada di bagian badannya bibinian itu. Haram memandangnya, sekalipun walau qalamata zufriha, ujarnya mumpasilatan minha, sekalipun potongan kukunya bibinian tuh. Nah, kan bibinian tuh auratnya. Kalau nih potongan kukunya nih atau rambutnya kah, bahamburan rambutnya, tak lihat kita bagian potongan kukunya atau rambutnya, nang sudah pacul lepas
daripada tangan jari-jarinya, tetap itu termasuk aurat. Walau qala mata zubriha, ujarnya sekalipun potongan kuku si bibinian itu, bagian rambutnya juga yang sudah terpisah daripada bibinian tersebut, tetap kita kada boleh memandang bagian auratnya tersebut. Sekalipun rambutnya, kukunya yang sudah pacol, ada boleh. Kayak itu bang. Tapi ujarnya lah di lain nih tambahan, ada kaul muktamad. Kalau kaul muktamad, kaul yang kuat ya yang seperti itu tadi. Jadi yang kuat orang nang ambil apik ya yang seperti ini. Melihat potongan kukunya aja orang kada mau, orang yang apik. Jadi ujarnya kaul yang muktamad berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badannya, maka termasuk juga wajah dan telapak tangannya. Itu kaul yang kuat. Tapi ada juga yang berpendapat aurat perempuan itu sesuatu selain muka dan telapak tangan. Untung ada nih yang membolehkan selain yang itu. Ya kayaknya kadeda yang ini kita tuh melihat bibinian tuh bilang haram terus melihat bibinian orang lain tuh jaka kadeda yang ini jaka kadeda kaul yang agak daib nih, agak lemah. Amun kalau mengikuti kaul yang kuat di atas tadi itu haram terus kita melihat bibinian orang lain tuh. Ada juga yang berpendapat aurat perempuan itu sesuatu selain muka dan telapak tangan, tetapi dengan syarat aman daripada fitnah. Misalnya kita melihat bagian telapak tangannya apakah kita biasa-biasa saja, kada timbul syahwat, asalkan aman saja kada apa-apa. Kalau timbul syahwat kita dengan sebab mandanginya tadi, kada dibolehkan juga. Tidak timbul fitnah dan ketiadaan syahwat, kaulnya daipang ini. Jadi di dalam sebuah kitab yang lain telah berkata Syekh Al-Bajuri dalam hasiahnya, tidaklah mengapa mengikuti kepada kaul yang kedua ini. Kaul yang daib ini lebih-lebih di akhir zaman ini, karena banyaknya perempuan yang keluar seperti di jalan-jalan dan di pasar-pasar dan lain-lainnya. Boleh aja kita mengikuti kaul yang di bawah. Kalau yang di atas tadi kita asak ada sanggup pang juga. Jadi yang di bawah nih barang kita mempati ada aja nama bolehkan.